Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelum itu marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan lalu, di video lalu kita sudah belajar tentang gerak benda. Yang ini tentang gerak, kemudian jarak, serta perpindahan. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang kecepatan kelajuan GLB dan GLBB. Apa itu? Nah, jadi tujuan video kita kali ini adalah kalian bisa setelah belajar video ini, kalian bisa memahami konsep kelajuan. Kemudian kecepatan, gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Namun, sebelum kita lanjut lebih jauh, nah, ada beberapa materi yang harus kalian ingat-ingat terlebih dahulu nih. Yang pertama tentang konversi satuan. Nah, jadi kalian harus bisa ya merubah satuan atau besaran ke satuan besaran yang lain. Kemudian memahami tentang jarak dan perpindahan. Ini materi video kita yang lalu. Nah, yang ketiga ini konsep aljabar, karena di pelajaran kita kali ini kita akan banyak sekali hitung-hitungan. Nah, jadi hitung-hitungan ini erat sekali kaitannya dengan konsep aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Oke, baiklah, sekarang kita akan mulai saja. Nah, pertama kita akan bahas tentang kelajuan. Nah, apa sih itu kelajuan? Nah, kelajuan di sini adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut bergerak. Nah, yang perlu kalian garis bawahi adalah jarak dan waktu. Di sini ya, yang perlu kalian garis bawahi adalah jarak dan waktu. Nah, kelajuan itu tidak memperhatikan arah, artinya dia ini termasuk besaran yang skalar. Nah, beberapa variabel yang harus kalian ketahui ada beberapa macam. Yang pertama ini dia. Nah, ini yang kita pelajari tentang kelajuan. Kelajuan itu memiliki simbol V dan memiliki satuan m per s. Apa nih m per s? Atau meter per sekon. Kemudian ada jarak. Jarak ini disimbolkan dengan huruf S. Satuannya adalah meter. Kemudian waktu. Waktu itu satuan simbolnya adalah T kecil dan satuannya adalah S atau sekon. Oke ya. Meter per sekon, meter dan sekon. Oke, jadi sesuaikan, kalau ini kilometer per jam berarti ini kilometer dan ini adalah jam. Nah, makanya kalian harus bisa mengkonversi nanti tergantung soal dia mintanya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian, nah, ada rumus yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah, nah, kita balik ke definisi tadi. Kelajuan itu apa sih? Kelajuan itu adalah jarak, perbandingan antara jarak dan waktu. Oke, berarti kelajuan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, tinggal kita ubah saja ke dalam bentuk simbol. Kalau di kelajuan apa? Itu V. Kemudian sama dengan jarak itu ubah kita jadi S. Kemudian per T. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, kalian cukup pahami satu rumusan ini aja. Nah, kalau kalian sudah bisa menguasai aljabar, maka kalian bisa mengubah ke formula-formula yang lain. Misalnya kita mencari S. S itu jadi sama dengan S sama dengan V kali T. Tinggal kalian kalikan silang saja ya. Nah, kemudian kalau T sama dengan S per V. Tinggal kalian tukar T-nya di sini jadi turun S per V. Oke? Bisa ya? Nah, itu ada beberapa rumusan dari kelajuan. Nah, kita coba contoh soal. Yang pertama, contoh soal. Nah, misalkan sebuah mobil bergerak dari titik A menuju titik D dalam waktu 10 detik. Nah, pertanyaannya berapakah jarak yang ditempuh mobil S? Dan kedua adalah berapa kelajuan yang dilakukan mobil, atau dicari ada V. Oke, sekarang kita buat dulu ini ilustrasinya. Ada sebuah mobil dari titik A bergerak lewati titik B dulu, kemudian melewati titik C, baru akhirnya sampai ke titik D. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Nah, gampang. Ini kan kemarin video-video lalu ya. Nah, apa itu jarak? Jarak adalah panjang total lintasan. Oke, berarti ini adalah dari A ke B, kemudian B ke C, kemudian C ke D. Oke, berarti berapa dong jawabannya? Bisa kalian hitung 10, 20, dan 30. Oke, pintar. Berarti jarak adalah A, B, tambah BC, tambah CD, 10 meter, tambah 10 meter, tambah 10 meter. Jaraknya adalah 30 meter. Oke, bisa? Nah, kemudian untuk kelajuan di sini, nah, ditanya adalah V. Nah, tinggal kita masukkan saja rumus. Tapi penting kalian harus ketahui, kita harus buat diketahui dulu. Biar apa? Biar kalian mudah untuk masukkannya ke dalam rumus. Oke, berarti kita kelajuan itu, nah, diketahui apanya dulu.
Tadi udah kita cari itu S sama dengan 30. Oke, pintar. Terus kemudian apa lagi? Nah, dari soal kita ketahui adalah waktu. Waktunya adalah 10 detik. Kita tuliskan saja diketahuinya T adalah 10 detik. Oke, pintar. Terus kemudian tinggal masukkan saja. Kita jawab. Masukkan rumusnya. Nah, rumusnya apa tadi? V sama dengan S per T. Nah, tinggal kita ganti deh. S-nya kita ganti dengan nilainya berapa. Dan T juga nilainya berapa. Jadi, V sama dengan S-nya itu 30. Kemudian T-nya kita ganti dengan 10. Oke, pintar. Terus gimana nih? Tinggal coret-coret saja. Coret. Berarti 3/1. Jadi kecepatan kelajuannya adalah 3 meter per sekon. Ingat ya, satuannya jangan lupa, kelajuannya adalah 3 meter per sekon. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita coba contoh soal satu lagi ya. Nah, misalkan sini. Nah, sebuah mobil minibus bergerak lurus di jalan tol pada kecepatan konstan 54 km per jam. Nah, pertanyaannya, berapa meter perpindahan minibus setelah bergerak selama 1 menit? Oke, nah dari soal ini kita analisis terlebih dahulu ya. Jadi kita analisis. Nah, pertama di sini apa yang bisa kita ketahui? Oke, kita garis bawah dulu kecepatan. Kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan, berarti di sini kecepatannya 54 km per jam. Kemudian di sini berapa meter perpindahan? Berarti ini yang ditanya ya. Berarti apa yang ditanya ini adalah X-nya ditanya. Kemudian setelah bergerak selama 1 menit. Oke, 1 menit itu adalah waktu. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan dulu. Diketahui. Oke, V sama dengan tadi 54 km per jam. Nah, supaya mudah kita ubah aja ke satuan meter per sekon. Oke, nah kita ubah jadi kita dapatin 15 meter per sekon. Gimana Pak caranya? Nah, diingat-ingat lagi ya cara konversi. Nah, ini Bapak ingatkan dikit nih. Nah, di sini misalkan 54 km per jam kita ubah ingin menjadi 15 meter per sekon. Oke, kita ubah saja. Berarti kilometer ubah ke meter dulu. Berarti turun 3 angka. Oke, turun 3 angka kali berarti kali 1000 ya. Berarti 54.000 meter. Kemudian jam kita ubah ke sekon. Oke, 1 jam itu terdiri atas 3.600 detik. Nah, tinggal kita operasikan saja. Kita tinggal coret, ini coret. Nah, 540 bagi 360 dapatlah 15 meter per sekon. Oke, bisa ya. Nah, kemudian untuk T waktunya itu adalah 1 menit. Karena di sini adalah meter per sekon, maka kita ubah saja menit ke detik. 1 menit berapa detik? 1 menit itu terdiri atas 60 detik. Oke. Nah, sekarang ditanya itu tadi apa? X-nya ya. Tadi ini berapa perpindahannya? Oke. Nah, kita lanjutkan dijawab. Berarti kita masukkan rumusnya V sama dengan X per T. Nah, ditanya adalah X. Nah, tinggal kita ubah saja. Kita ubah formulasi dari rumusnya. Jadi X sama dengan V kali T. Nah, udah dapat rumus X sama dengan V kali T, tinggal kita masukkan V kita ganti jadi 15 meter per sekon. Oke, kita ganti dengan 15 ya. T-nya kita ganti tadi ini 60. Berarti sudah bisa kita operasikan. 15 kali 60 sama dengan 900 meter. Nah, kalau ingin mengubah ke kilometer bisa. Jadi gimana kalau mengubahnya? Jadi tinggal dari meter ke kilometer. Naik berapa tingkat tuh? Naik di 3, berarti dibagi 1000. 900 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,9 kilometer. Oke, mudah kan? Mudah, bisa kan? Bisa. Oke. Nah, kecepatan di sini adalah perbandingan antara perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan. Oke, kata kuncinya di sini ada perpindahan. Nah, beda ya. Kalau tadi kelajuan itu adalah jarak, kalau yang ini adalah perpindahan. Masih ingat kan bedanya? Iya, kalau perpindahan itu dia tidak melihat prosesnya, tapi melihat kedudukan awal serta kedudukan akhirnya. Kemudian kecepatan itu memperhatikan arah, berarti dia termasuk besaran vektor. Oke. Nah, berapa variabel yang harus kalian ketahui? Nah, ini sama. Nah, kelajuan itu sama dengan V, sama sebenarnya V, cuman Bapak kasih sini ada tanda arah, artinya dia ini adalah besaran vektor. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian perpindahan itu simbolnya kita ganti dengan X. Sebenarnya kalau di beberapa buku itu tetap S juga. Karena kalau kita garis lurus, nah kalau kita garis lurus itu kelajuan dan kecepatan itu sebenarnya sama karena juga treknya lurus. Tapi kalau treknya melingkar kayak gini, nah misalnya dari titik A ke titik B,
Ini A ya, A ke B. Nah, kalau jarak itu kan bisa harus melewati ini dulu. Sedangkan kalau perpindahan dia A ke tarik garis itu saja. Nah, ini tentu berbeda ya dengan yang ini. Nah, kalau yang kita track lurus ya sama saja, mirip. Nah, tapi untuk membedakan Bapak tulis saja sini X. Tapi di beberapa buku ada yang tuliskannya ini S. Oke, satuannya adalah meter. Kemudian waktu itu adalah T atau sesekon. Oke, sama saja. Terus kemudian rumusnya gimana? Rumusnya mirip. Nah, jadi kelajuan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, V sama dengan X per T. Jadi X sama dengan V. Kalau kita ubah ke dalam bentuk yang lain, bisa mencari X sama dengan V kali T. T juga nih sama nih, sama dengan X per V. Ini sama dengan yang tadi. Nah, oke, cukup hafalkan satu, kayak pahami saja satu rumus ini. Baru nanti tinggal kayak konversi deh ke berbagai macam formula lainnya. Oke, kita coba contoh soal lagi. Nah, contoh soal, perhatikan gambar berikut. Nah, sebuah mobil bergerak dari titik A menuju titik D dalam waktu 10 detik. Nah, berapakah perpindahan yang ditempuh oleh mobil? Yang kedua, berapakah kecepatan yang dilakukan oleh mobil? Oke, ini misalnya ilustrasi dari mobil dari A ke B, B ke C, kemudian C ke D. Nah, sekarang kita jawab dulu perpindahan. Berarti perpindahan di sini adalah berapa? Yap, perpindahan itu tidak memperhatikan itunya ya, urutannya ya. Dia hanya melihat kedudukan awal dan akhir. Awalnya di mana? Di A, akhirnya di D. Oke, tinggal tarik garis. Nah, ini. Nah, berarti perpindahannya berapa? Ya, ini karena bentuknya seperti ini ya. Ini kan sama nih. Berarti ini juga 10 meter. Berarti ini adalah 10 meter juga. Ya udah, jadi perpindahannya 10 meter. Kemudian kelajuan. Nah, kelajuan di sini kita tuliskan diketahuinya dulu. Nah, diketahui X-nya berapa tadi? Udah dapat 10. T-nya berapa? T-nya adalah 10 detik juga. Oke, nah kemudian ditanya itu adalah kecepatan. Oke, langsung saja. Berarti rumusnya apa tadi? V sama dengan X per T. Pintar. Kemudian tinggal masukkan saja 10 per 10. Tinggal coret-coret sama dengan berapa? 1 meter per sekon. Oke, mudah ya, bisa dipahami. Bisa? Oke, nah sekarang kita coba contoh satu soal lagi. Nah, misalkan di sini ada contoh soal sebuah mobil minibus bergerak lurus di jalan tol pada kecepatan 54 km per jam. Kemudian berapa meter perpindahan minibus setelah bergerak selama 1 menit? Oke, nah berarti kita apa dulu nih yang kita kerjakan? Berarti kita harus tulis dulu diketahuinya ya. Apa saja? Pertama diketahui adalah kecepatan. Berarti itu adalah V-nya. V sama dengan 54 km per jam. Kemudian kita ubah saja ke dalam satuan menit. Berarti gimana nih mengubah kilometer per jam jadi meter per sekon nih? Karena di sini kan menit, berarti kan ini menit kan? Berarti harus dibagi meter per sekon. Jadi gimana? Nah, jadi kayak gini. 54 km per jam sama dengan kita kilometer ubah ke meter dulu. Berarti turun 1000. Berarti 54.000. Kemudian jam ubah ke detik. Berarti berapa? 1 jam sama dengan 3600 detik. Oke, pintar, tinggal kita coret-coret saja. Coret, dan ini kalau kita bagikan dapat hasilnya adalah 15 meter per sekon. Oke ya, bisa ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, T di sini adalah 1 menit. Berarti kita ubah menjadi detik karena kita ngubahin ke meter per sekonnya ya. Jadi kemudian baru ditanya adalah yang X-nya berapa? Oke, tinggal kita turunkan saja. Nah, rumusnya adalah V sama dengan X per T. Nah, kemudian X sama dengan V kali T. Nah, ini rumusan formulanya ya. Nah, baru kita turunkan lagi, tinggal kita ganti. V-nya kita ganti dengan ya 15. T-nya kita ganti 60. Maka X-nya adalah 900 meter. Oke, kalau kita diminta ubah ke dalam kilometer lagi berarti berapa? Berarti jawabannya adalah 0,9 kilometer. Itu kalau dia minta satuannya ya. Satuannya mau apa? Ini meter atau ini kilometer. Oke, bebas. Nah, seperti itu. Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang GLB dan GLBB. Nah, pertama kita akan singgung sedikit tentang gerak lurus. Nah, jadi gerak lurus itu adalah gerak
suatu objek yang mempunyai lintasan berupa garis lurus. Nah, gerak lurus ini kita bagi menjadi dua macam. Pertama, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan, atau ini disingkat dengan GLBB. Oke, pintar. GLBB. Oke, nah kemudian kita bahas dulu tentang GLB ya. Nah, apa itu GLB? GLB adalah gerak lurus beraturan. Adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Oke, di garis bawahi di sini adalah kecepatan tetap dalam rentan waktu tertentu. Oke, jadi ingat di sini yang perlu kalian tekankan adalah kecepatan kita. Berarti kalau GLB itu memiliki kecepatan yang tetap atau kecepatannya konstan. Oke. Nah, misalkan ini ada sebuah grafik ya. Grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Di sini kita bisa lihat. Oke, di sini di garis Y di situ ada 4, sedangkan di garis X-nya itu ada waktu. V-nya ini garis vertikal, kemudian yang T-nya ini garis horizontal. Oke, sekarang kita lihat. Nah, lihat di sini di V. Nah, kecepatannya itu awal mulanya itu 4 dari detik ke 0. Kemudian pada detik kedua juga 4. Pada detik keempat juga 4. Pada detik ke-6 juga 4. Nah, ini kecepatannya konstan. Nah, karena kecepatannya konstan, ini adalah dinamakan grafik GLB. Nah, karena dia tetap konstan garis lurus. Oke, kemudian nah itu grafik V terhadap T. Sekarang grafik S terhadap T, grafik berarti jarak dengan waktu. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, pada jaraknya dia grafiknya X ini adalah jarak, kemudian yang ini adalah yang horizontal ini adalah waktu. Kita lihat grafiknya itu dia bentuknya ya mirip tapi makin meningkat. Jadi artinya apa? Jadi seiring berjalannya waktu maka jarak yang ditempuh juga akan semakin bertambah. Nah, kita lihat misalnya kalau misalnya kita lihat di sini pada titik ini ya. Berarti kalau misalnya kita pakai rumus V sama dengan S per T. Oke, pada detik ke ini berarti kan ini tinggal masukkan jaraknya 16, waktunya 4. Berarti V-nya berapa nih? 16 per 4. Berarti jawabannya adalah 4. Berarti kecepatannya 4. Nah, apakah di titik ini juga kecepatannya 4? Kita cek. Jadi, kita masukkan lagi V yang kedua. Berarti, nah, kita masukkan S-nya. S-nya itu 32. Kemudian waktunya berapa? 8. 32 per 8 sama dengan 4. Oke, kecepatannya sama ya. Nah, inilah dinamakan grafik GLB. Nah, ini grafik X terhadap T. Oke, bisa? Bisa. Oke, sekarang kita coba. Nah, ada soal seperti berikut ini. Nah, kalau misalnya diketahui grafik seperti ini, V terhadap T. Nah, diketahui berapakah jarak, ditanya adalah berapa jarak pada detik ke-8. Oke, sekarang ditanya berapa jarak pada detik ke-8. Oke, misalkan di sini kita ketahui grafiknya punya seperti ini ya. Nah, ditanya. Sekarang kita analisis dulu dari grafik ini. Berarti kita ketahui V di sini adalah nilainya 4. Oke, berarti 4 meter per sekon. Kemudian pada detik ke-8 berarti tanya adalah T ke-8. Berarti 8 detik T-nya ya. Yang ditanya adalah jarak, berarti S-nya. Berarti tinggal kita masukkan saja. Kita pakai rumus V sama dengan S per T. Nah, oke. Terus kita ganti. Ups. Ini dihapus aja dulu. Nah, biar bisa jadi S per T kita ganti jadi S sama dengan V kali T. Nah, S sama dengan V kali T. Nanti kita masukkan. V-nya berapa? 4. T-nya 8. Nah, 4 kali 8 32 meter. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ketemu grafik ini bisa kita cari jaraknya. Nah, pakai apa cari jaraknya? Jadi ini bisa kita pakai luasan pada grafik terus. Nah, kita tinggal cari luas daerah ini. Nah, kita tinggal cari luas daerah ini. Nah, ini adalah jaraknya. Jadi kalau kita bisa cari, nah ini apa pindahkan ke sini ya. Jadi, nah ini 4, ini 8. Nah, kita tinggal cari luasan daerah ini. Ini kira-kira apa? Persegi panjang. Rumus persegi panjang apa? Cari luas.
luas sama dengan panjang kali lebar. Pintar. Terus kemudian panjangnya berapa? 4. Lebarnya 8. Maka luasnya adalah 32. Oke, sama ya. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa menggunakan ini atau menggunakan ini. Nah, ini itu untuk menganalisis bagaimana grafik dari GLB. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang GLBB. Apa itu GLBB? Nah, perbedaan GLBB di sini adalah kalau GLB tadi kecepatannya tetap, sekarang GLBB itu kecepatannya berubah-ubah. Nah, bisa makin cepat, juga bisa makin lamban. Nah, contohnya ketika mobil mengerem saat mendekati lampu merah. Oke kan? Jadi ketika mobil itu berjalan, kan pasti dia mempunyai kecepatan tertentu. Kemudian ketika mendekati lampu merah, otomatis dia mengerem, maka kecepatannya akan berubah. Nah, menurun ya. Terus kemudian apalagi? Nah, contohnya ketika mobil gerak setelah lampu hijau. Berarti awalnya dia berhenti, kemudian kecepatannya 0, kemudian setelah lampu hijau kan dia akan bergerak. Nah, kecepatannya akan meningkat. Nah, itulah GLBB. Nah, bisa dipercepat atau diperlambat. Oke, makanya di sini GLB kita bisa menjadi dua. GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Nah, pertama kita lihat tentang percepatan terlebih dahulu. Karena ada kaitannya tadi ya, bisa dipercepat atau diperlambat. Nah, kita belajar tentang percepatan. Nah, di sini percepatan itu atau disebut sebagai akselerasi, makanya disimbol dengan A, percepatan. Nah, itu dirumuskan adalah sama dengan perubahan kelajuan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, masuk perubahan di sini adalah V akhir dikurang V awal. Nah, perubahan waktu juga disebut waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, kalau kita simbolkan ke dalam ilmu matematikanya, maka simbol matematika, maka A sama dengan delta V perubahan kelajuan dibagi dengan delta T perubahan waktu. Oke, keterangannya di sini. Nah, percepatan A itu sama dengan percepatan meter per sekon. Nah, satuannya meter per sekon kuadrat. Beda ya. Ingat kalau A itu percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Kalau delta V berarti kecepatan memiliki kelajuan memiliki satuan meter per sekon. Ini bukan ini ya, kecepatan atau kelajuan. Oke. Kemudian T itu adalah perubahan waktu atau S. Satuannya sekon. Oke, misalnya kita contoh soal aja deh biar nggak bingung. Nah, misalkan sebuah mobil diam di lampu merah, kemudian bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Pertanyaannya, berapakah kecepatan yang dialami mobil tersebut? Oke, sekarang kita tulis diketahui dulu apa yang bisa kalian ketahui dari soal ini. Nah, di sini sebuah mobil itu awalnya itu diam, berarti kecepatannya berapa? Kecepatannya 0. Nah, berarti V awal itu adalah 0 karena dia diam. Kemudian dia bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon, berarti V-nya itu adalah V akhirnya, kelajuan akhirnya itu adalah 10 meter per sekon. Kemudian dalam waktu 10 detik, berarti T awalnya di sini anggap saja dia itu belum dihitung, pas dia berhenti itu detiknya adalah 0, berarti 0 sekon, dan akhirnya itu adalah 10 detik. Nah, pertanyaannya berapakah percepatannya? Oke, baru kita jawab. Percepatan itu kan rumusnya delta V per delta T. Nah, tinggal kita ganti. Berarti V akhir dikurang V awal per waktu akhir kurang waktu awal. Kemudian kita cari. Jadi A sama dengan kita ganti V akhirnya berapa? Akhirnya itu adalah 10. Oke, bentar. Kemudian V awalnya adalah 0 karena dia diam. Kemudian terus per waktu akhir 10. Kemudian waktu awalnya adalah 0. Berarti ya tinggal kita operasikan saja. Jadi sama dengan 10 kurang 0, 10. 10 kurang 0, 10. Jadi 10 per 10. Oke, jadi kita jawab adalah 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, kita coba contoh satu lagi nih. Nah, tadi kan dipercepat, sekarang bagaimana kok soalnya diperlambat? Nah, jadi sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon. Karena lampu lalu lintas menyala merah, ya jadi ketika
Jadi sebuah mobil itu awalnya bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Karena lampu lalu lintas merah, maka dia pengemudi tersebut menginjak rem sampai berhenti selama 5 detik. Nah, pertanyaannya, berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Oke, jadi kita analisis satu persatu dulu. Jadi pertama, awalnya dia bergerak dulu ya, berarti V awalnya pasti bergerak. Berarti V awalnya di sini adalah 30 meter per sekon. Oke, kita tulis. Nah, kemudian karena lampu lintasnya merah, maka dia mengerem. Nah, dia nginjak rem dan sampai akhirnya berhenti. Berarti V akhirnya 0 karena dia berhenti selama 5 detik. Berarti T awalnya itu 0 karena dihitung ketika dia menginjak rem. Nah, kemudian sampai dia berhenti itu selama akhirnya itu 30 detik. Pertanyaannya, berapakah A? Oke, tinggal kita masukkan ke rumus saja. Jadi A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya adalah V akhir dikurang V awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan. Jadi A sama dengan V akhirnya berapa? 0. Oke, kemudian V awalnya 30. Oke, V akhirnya 0 dan V awalnya 30. Tinggal kita masukkan. Oke. Kemudian waktu akhir, T akhirnya adalah 5. Terus kemudian T waktu awal adalah 0. Oke, tinggal kita operasikan. Berarti A sama dengan, ya nggak kelihatan. A sama dengan 0 kurang 30 minus 30 per 5 kurang 0, 5. Berarti A sama dengan negatif 6 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini tanda negatif. Nah, itu menunjukkan bahwa dia mengalami perlambatan. Kalau misalnya dia positif, berarti dia mengalami percepatan. Ya, tanda negatif menunjukkan bahwa mobil mengalami perlambatan. Jadi dia melambat. Nah, ini tandanya negatif. Bisa ya? Bisa. Mudah kan? Mudah. Oke, nah sekarang kita akan lihat apa lagi nih ya. Kita akan lihat grafik GLBB. Nah, misalkan ada grafik seperti ini. Ini adalah grafik GLBB. Nah, bisa dilihat ini adalah grafik hubungan antara V dan T. V itu yang memiliki vertikal. Sedangkan kalau yang T itu adalah yang horizontal. Bisa diperhatikan di sini. Nah, ada naik, kemudian datar, ada turun. Oke, kita analisis dulu ya. Nah, yang pertama itu adalah, nah kita lihat grafik dari A ke B. Nah, perhatikan di sini. V-nya itu awalnya 0, kemudian naik terus sampai 40. Kira-kira ini GLB apa? Dipercepat atau diperlambat? Ya, pastinya dipercepat. Kenapa? Karena dia waktunya waktunya kecepatannya makin meningkat. Berarti dari garis merah A ke B itu mengalami percepatan karena kecepatannya berubah lebih cepat. Oke, sekarang kemudian yang B ke C. Nah, B ke C ini lihat kecepatannya ini konstan. Nah, dari detik ke-4 sampai ke detik ke-8 itu kecepatannya tetap. Kalau kecepatan tetap ini namanya GLB. Nah, ini B ke C merupakan kecepatan tetap. Nah, ini adalah gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena kecepatannya tetap. Oke. Kemudian, nah, dari C ke D, nah bisa kalian lihat sendiri. Nah, kalau C ke D itu dia dari 40 kemudian turun sampai ke 0. Berarti dia dari titik C ke D itu mengalami perlambatan karena kecepatannya menurun. Nah, oke, bisa ya, bisa dianalisis ya. Bisa. Oke, sekarang nah ini ada grafik ticker time. Ini ada percobaan tentang GLBB sebenarnya. Nah, jadi ini adalah percobaan ticker time. Jadi misalkan di sini ada tickernya. Jadi dia itu akan memberikan tanda titik. Nah, kemudian di sini ada mobil-mobilan. Nah, jadi ketika mobil itu bergerak, nah ticker ini akan memberikan dot atau titik itu secara terus menerus. Nah, kalau kita lihat titiknya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kalau bisa kita perhatikan di sini kecepatannya itu tetap. Kenapa? Karena jarak antar titik 1, titik 2 dan titik 3 itu sama. Nah, perhatikan arahnya dulu. Arahnya ke sana ya, ke kanan. Nah, titiknya dia makin bukan makin ya, titiknya konstan. Maka ini namanya GLB. Nah, kalau GLBB gimana, Pak? Nah, kalau GLBB gini.
Nah, ini grafik GLBB-nya. Nah, kita perhatikan di sini. Awalnya dia itu titiknya konstan ya, titik, titik, titik. Nah, karena semakin cepat antara titik ketiga, titik keempat, titik keempat, titik kelima itu akan jaraknya semakin jauh. Nah, ini artinya apa? Artinya dia itu dipercepat. Ya, jadi dia kan tik, 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 tik. Tapi karena ininya cepat, maka jaraknya ada jarak di sini. Nah, ini namanya GLBB dipercepat. Kemudian kalau diperlambat gimana? Nah, ini awalnya seperti ini. Ini kan cepat nih. Jaraknya jauh nih. Titik, titik, titik. Kemudian lama-kelamaan makin kecil jaraknya. Nah, ini diperlambat seperti itu. Nah, kalau GLB gimana? GLB ya konstan, titik, titik. Nah, jarak antar titik satu, titik kedua, titik ketiga dan seterusnya itu konstan atau seimbang. Oke, bisa dipahami ya secara sederhana tentang grafik ticker time. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.